paling penting di akhirat kelak orang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Almar'u ma'aman ahab, bahwa setiap orang kelak di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang dia cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan ke dalam hati kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubbu rasulina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lah itu semua bisa kita peroleh jalannya dengan kita selalu menuntut ilmu Allah, syariat Allah, belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu hadis, belajar terus setiap hari. Kata Nabi Muhammad, utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari lahir sampai mati. Karena apa? Kalau orang niat nggak pingin menuntut ilmu, maka dia putus daripada kebaikan atau al khairat, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh niat untuk putus ngaji. Kalau kita niat untuk putus kerja nggak apa-apa. Tapi kalau kita niat untuk putus ngaji, berarti kita bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu kalau senang dengan orang, orang itu dibawa di tempat pengajian. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Jika Allah Subhanahu wa taala pingin senang sama seseorang, maka Allah menggiringnya, kemudian meletakkannya dan belajar sampai pintar ilmu syariat, ilmu agama. Berarti nah, kalau orang itu belajar ilmu agama dan istiqomah, tanda Allah Ta'ala senang dengan orang tersebut. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bisa hadir di dalam majelis-majelis zikir, majelis-majelis menuntut ilmu seperti ini. Yang hadir di sini ini insya Allah kalau mendengarkan dicintai Allah, dianggap sama Allah Ta'ala orang pinter. Allah di dalam Al-Quranul Karim berfirman, alladzina yastami'unal qawla, orang-orang yang senang mendengar nasihat, orang-orang yang senang mendengarkan nasihat agama. Alladzina yastami'unal qawla wa yattabi'una ahsanah, kemudian mempelajari, mengikuti, menjalani apa yang dia tahu. Kata Allah Ta'ala, ulaika hadahumullah, orang itu telah aku beri hidayah. Walaupun belum pinter loh, orangnya masih bodoh, belum lancar bahasa baca kitab kuning, belum apal juz amma, belum tahu hukum-hukum fikih, hukum-hukum ibadah dan lain sebagainya. Tapi karena orang itu diletakkan dan diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan ulaika hadahumullah, orang itu telah mendapat hidayah dari Allah, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itu di mata Allah adalah orang-orang yang pinter. Banyak orang-orang yang bisa baca kitab, banyak orang-orang yang menghafal beberapa hadis, tapi mereka enggak senang dengan nasihat-nasihat seperti ini. Maka orang itu dibodohkan hatinya oleh Allah Ta'ala. Walaupun akalnya pinter, tapi hatinya bodoh. Sebab yang dilihat sama Allah Ta'ala itu bukan akal kita, tapi hati kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah itu enggak melihat bentuk kita, enggak melihat jasad kita, bahkan enggak melihat tingkah laku kita. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati kita. Makanya mulai sekarang niat belah
belajar agama, belajar agama, belajar agama. Umat Islam ini mundur gara-gara nggak belajar ilmu agama. Dibodohin sama orang-orang non-Islam gara-gara apa? Nggak belajar agama, nggak senang dengan ilmu agama, jauh dari orang-orang soleh, jauh dari pengajian. Akhirnya Allahnya jengkel. Allah itu nyuruh kita selalu belajar. Biar Allahnya senang sama kita. Kalau Allahnya sudah senang sama kita, kita doa apa aja dikabul oleh Allah Ta'ala. Kita doa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kadang gak dikabulkan setahun, 2 tahun gak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Karena kita sering jengkelkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita gak belajar, gak mau ngaji, berarti jengkelkan Allah. Gak boleh berhenti, harus sampai mati ngaji terus. Sebab orang yang ngaji itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijamin rezekinya, dijamin masuk surga. Terus kalau belajar. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridhan bima yasna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikatnya untuk membentangkan sayapnya atau melindungi atau mengayomi orang-orang yang menuntut ilmu agama. Orang-orang yang terus ridhan bima yasna, meridhoi apapun yang dilakukan orang yang menuntut agama. Banyak orang-orang sekarang yang melupakan agama. Ingatnya hanya harta, ingatnya hanya jabatan. Dia anggap masa depannya itu masa tua, keliru. Itu pemikiran keliru. Masa depan kita itu tempatnya di 1 meter kali 2 meter, yaitu kuburan. Itu masa depan. Kalau nanti kita umur 50, 60 itu namanya masa tua. Kalau kita tua lah, kalau nggak tua kan kita qaid, mati duluan, ya kan? Makanya masa depan yang benar adalah itu masa selamat apa enggak kita di dalam kubur. Waktunya sudah cepat, orangnya dilupakan, naudzubillah. Jauh dari pengajian, apa lagu-lagu barat padahal orang kampung, gayanya gaya barat padahal orang gunung. Kan mumet kita, ya kan? Ente kok mau masuk surga lewat jalannya orang-orang yang gak pernah nyebut Allah, gak pernah sholat, gak pernah sujud kepalanya kepada Allah, kok ente ikutin terus mau masuk surga. Ya Allahnya jengkel, Allahnya marah. Biar tahu kita dan biar gak dijengkeli sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus selalu menuntut ilmu. Ojo bosen, gak boleh bosen. Kalau kita bosen menuntut ilmu, tanda bahwa setan sudah mulai bersarang di dalam hati kita. Sebab bodoh itu aib di mata Allah, aib di mata Rasulullah, aib di mata wali-wali Allah, aib di akhirat kelak. Kalau ente pinter dan berilmu agama dan bisa menjalankannya, insya Allah urusan dunia lancar, akhirat selamat.